Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini kita sedang berada di Silomerto, Wonosobo bersama salah satu peternak dan mungkin sebagai contoh dari peternak atau mungkin yang dituakan oleh peternak Wonosobo. Beliau adalah Ketua Paguyuban Peternak Domba Wonosobo, Mas Fajri. Ya, Domba Wonosobo ini kan menjadi ikon di Wonosobo. Betul. Nah, Mas Fajri, kenapa Mas Fajri ini kok memilih domba Wonosobo di ternaknya, Mas Fajri? Alasan saya memilih domba Wonosobo ini salah satunya kan ikon Wonosobo. Ikon Wonosobo. Kandang saya tempatnya di Wonosobo. Di Wonosobo. Istilahnya dari geografis saja sudah cocok dulu lah. Cocok dulu. Mas Fajri ini ternyata beliau ini bukan penduduk asli Wonosobo, Betul. tetapi dia cinta terhadap domba Wonosobo sehingga Betul. beliau ini mau mau mengembangkan domba Wonosobo. Betul. Nah, lanjut Mas Fajri. Ya itu Mas, kita geografis kandang saya, walaupun bukan KTP saya gitu kan, harus menyocokkan dulu. Ya. Dan itu salah satu alasan utama, dan keduanya saya makin mendalami jenis dombos ini. Unik Mas, unik. Ya kalau dibilang domba unggul ya pasti. Ya. Dengan sudah di SK-kan kan jenis domba Wonosobo itu kan udah jadi rumpun resmi asli Wonosobo. Domba ras domba lokal Indonesia, namanya domba Wonosobo. Itu kan persilangan zaman dulunya, sudah melewati sejarah yang panjang lah, dengan pendataan, dengan dengan penelitian sampai di SK-kan itu kan nggak mudah. Dan untuk dombos ini kan salah satunya jenis pedaging unggul juga. Kedua, melihat populasi yang ada saat ini kan, kalau ngikuti sejarah dari kita baca dan sharing teman-teman, itu kan sempat penurunan drastis. Itu kan karena dulu ada permainan lah. Ada permainan impor, ekspor Mas, dilempar keluar sampai di sini tidak ada barangnya, sampai sedikit banget gitu, dan ada penurunan kualitas. Itu salah satu konsen juga. Wah, ini unik nih, salah satu berkontribusi untuk Wonosobo ya, mengkultur ini, mendalami ya, ngelihat nggak taunya kan kita dalami parameternya ada. Nah, parameter ini ada. Kita kan beternak juga harus punya parameter pacuan Mas. Kita nggak mau beternak dengan bilang kata si A bagus, di saat A salah, kita ikut salah. Makanya kalau kita beternak itu kan harus ada acuannya. Misalnya dia ada parameter kualitatifnya untuk domba Wonosobo. Yang ngeluarin parameter kualitatif ini siapa Mas? Itu kan dari patokannya di awal di SK ada ciri-ciri khususnya. Surat dan keputusan dari? Surat Menteri Pertanian. SK Mentan nomor 2915 KPTS OT titik 140 /6/2011. Berarti ini 2011 terbitnya? Tentang penetapan rumpun domba Wonosobo. Nah, itu kan misalnya ada di dan kita bersama dinas kan paguyuban sharing untuk mempermudah orang mencerna itu apa aja sih ciri-cirinya, itu sudah disusun sesuai SK. Berapa item Mas parameternya? Ada 9 Mas untuk patokan dasarnya untuk penilaian. Misalnya salah satunya yang pertama Mas, kayak Tropical Garden Resto menyajikan banyak pilihan menu oriental maupun western. Beralamat di Jalan Tegal Temu, Manding, Temanggung, Tropical Garden Resto menawarkan makanan dan minuman yang menggugah selera dengan suara gemericik air dan nuansa alam iklim tropis. Tropical Garden Resto juga menyediakan tempat untuk acara rapat, pertemuan, ataupun seminar dengan pilihan menu prasmanan. Tropical Garden, Plant, Food, Livestock. Muka, bagian kepala dulu, muka cembung. Mukanya cembung. Muka cembung, terusnya hidung putih atau total hitam di bagian hidung. Terusnya bulu bagian kepala itu berupa rambut, jadi kayak kambing lah. Ya, kayak rambut kambing, tapi bukan bulu wol. Ya. Nah, terusnya salah satunya ciri utamanya tidak bertanduk Mas, karena ini jenis domba dugul. Terusnya mungkin ada ya tanduk sedikit, itu kan bukan tanduk. Kalau tanduk kayak itu beton doang situ ya. Nah, itu biasanya tunas. Itu tunas sebutannya. Terusnya telinga itu kecil mengarah ke samping, misalnya ke depan lah. Gini ya. Betul. Gitu. Terusnya keempat, ekor Mas berukuran kecil.
Ekornya kecil. Kecil, pendek, dan meruncing biasanya ngerucut ke bawah. Itu agak berbentuk segitiga. Paling bawah semakin kecil gitu dan, ya? Dan cenderung biasanya kayak bulu tikus. Dia keras, Mas. Membedakannya ada nih. Domba lokal, ekornya tetap kecil, ekor tipis, tapi kan dia nggak lemas. Kalau dombos diginin tetap diri. Kaku. Kaku. Kalau membedakan itu, dia pasti akan jatuh tetap. Turun gitu. Itu salah satunya. Jadi bener-bener unik. Jadi nggak asal membuat SK karena ada penelitian yang panjang. Itu tadi yang nomor berapa, Mas? Nomor 4. Nomor 5-nya? Nomor 5, bulu. Bulu Berupa wol. Bulunya bagian berupa badan. Wol. Berarti mirip sama yang ada di Australia gitu. Betul, wol dominan putih, betul, putih, spiral. Spiral gitu ya. Nomor 6-nya bulu bawah perut. Bulu bawah perut sini. Okay. Bulu bawah perut itu bukan wol, Mas. Rambut. Kayak seperti muka. Kepala. Ya, seperti kepala. Terusnya bulu kaki. Itu juga rambut. Bulu kaki rambut. Terus itu yang ketujuhnya. Ke-8, kuku, Mas. Kukunya putih belang hitam. Putih belang hitam. Terus ya ada juga yang putih, ada yang hitam. Jadi udah ada kategori grade-nya gitu. Kalau yang di sini kan dikuatkan yang utama, paling bagus grade utama itu dulu. grade A-nya berarti yang putih belang hitam, betul. Yang ke-8, yang ke-9, tubuh besar, panjang dengan punggung lurus sampai agak melengkung. Melengkung ke bawah gitu ya. Melengkung. Betul, gitu. Itu salah satunya. Itu jadi 9 utamanya untuk mencirikan dombos. Satu rumpun domba itu nggak bisa cuma satu ciri, kepalanya apik. Ya bisa kepalanya apik, tapi kan ekornya, bulu bawahnya. Jadi kan itu bisa dombos, tapi bukan yang apik. Bukan jadi yang grade A, tapi ada grade yang udah campuran. Kita gitu harus menyocokkan itu. Misalnya, ini dombos bagus, itu harus semuanya, Mas. Ininya tembus, ininya sesuai, ini sesuai. Nah, itu baru layak. Mas, orang di luar sana itu seringnya nggak menyebut dombos. Betul. Menyebut apa, Mas? Texel, Mas. Nah, ini yang menjadi salah ini. Nah, harusnya itu, Mas, kita makanya sebutnya tetap dombos. Gitu dombos, ya. karena ini udah satu. Udah lokal, udah ada parameternya, udah ada SK-nya. Jadi, di atas 2009 ada 2011. Walaupun prosesnya dari 2009, Pak SBY dulu. Di atas tahun itu emang ada cross. Texel ya mungkin dinamakan dombos, entah itu dimanapun. Misalnya di luar Wonosobo, ya harusnya nyebutnya cross dombos. Kalau itu memang kita sebagai peternak yang memang mau mengangkat rumpun domba resmi Indonesia. Tapi kan seperti itu. Ya itu, Mas, di Indonesia kan kadang-kadang bangga terkait barang impor. Barang impor, betul. Padahal produk lokalnya bagus. Sangat bagus, berani dombos ibaratnya, Mas. Betul. Ketika bobot baru lahir berapa, Mas? Rata-rata di 4 kilo, Mas. Kalau anak tunggal bisa tembus 5 gitu. Padahal domba impor pun juga kurang lebih segitu. Betul. Gitu ya. Betul. Terus bobot ketika dewasa? Rata-rata untuk saat ini kita ngomong pedaging ya. Kita ngomong domba pedaging 90 sampai 1 kintal itu kemungkinan mudah untuk diprospek dari anakan sampai dewasa. Betul, untuk jenis jantan. Berarti ketika kita ngomong value for money-nya atau apa namanya untuk kita memperoleh keuntungannya itu sangat menguntungkan. Sangat, Mas. Bahkan kita bilang nggak kalah dengan domba impor, bisa lebih bagus lagi malahan gitu ya. Karena secara genetik dia sudah produk lokal, otomatis ketahanan dari fisik dombanya akan lebih bagus. Betul, adaptasinya karena memang udah ras domba sini kan beda dengan domba impor, harus adaptasi, rentan kematiannya mungkin tinggi gitu kan. Untuk domba Wonosobo ini hidup di dataran tinggi ataupun di dataran rendah sudah tidak masalah. Nggak masalah, Mas, karena contoh misalnya di kandang sini. Kandang sini agak panas sih, Mas. Panas, Mas. Lumayan panas karena walaupun orang bilang wah Wonosobo mungkin kalau denger doang dari luar kota dingin. Tempatnya Mas Fajri mah Wonosobo dingin. Padahal untuk di kandang saya cenderung panas. Karena udah deket-deket dengan Banjarnegara ini ya. Ini hitungannya Wonosobo bawah lah. Makanya kan di sini karena ini tak pasangin kipas angin juga untuk sirkulasi biar nggak terlalu. Ini Wonosobo lantai 1, teman-teman. Jadi Wonosobo lantai 2-nya mungkin kalau teman-teman datang ke apa namanya arah Dieng. Iya, pokoknya dari dingin. kota ke arah Dieng itu. Kalau teman-teman bahas domba Wonosobo,
Dan milik Mas Fajri ini maka letaknya di kandang yang agak panas. Agak panas, maka betul. ketika Hangat. teman-teman pelihara di tempat teman-teman yang mungkin suhunya atau cuacanya panas, Betul. sudah tidak bermasalah gitu. Karena misalnya kayak teman-teman lah, ada yang di Lamongan, Yeah. Bojonegoro panasnya kan kemarin Yeah. lagi paling ekstrim Bojonegoro. Daerah Itu- Jawa Timuran sana Iya, itu ya. pesisir. Itu pun alhamdulillah berkembang dengan baik dan masih kita sering sharing sama teman-teman luar Gitu. kota juga yang salah satu pembudidaya. Gitu. Nah, Mas Fajri, ketika kita ngomong soal domba, maka kita juga ngomong terkait bisnisnya, Mas Ya, Fajri. Ya. siap. Jadi untuk harga domba Wonosobo grade A dulu apa grade ekonomis dulu, Mas Bebas, Fajri? Mas. Bebas ya. Akikah Al-Baki, layanan akikah siap saji di Temanggung. Pesan hewan akikah kini sangat mudah. Order pakai HP-mu, pesanan kami antar ke rumah. Akikah Al-Baki, akikah yang bernilai sedekah. Karena 35% keuntungan akan didonasikan untuk Rumah Quran Zabisa. Akikah Al-Baki, mudah, amanah, dan sesuai syariah. Grade A dulu aja kita ngomong karena kita tadi bahasnya udah di bagian grade A. Domba lepas sapihnya Kalau grade A itu kan sebenarnya nggak ada patokan harga. nggak ada patokan. Karena kenapa seperti itu? Kan ada yang luar kota, Mas. Wah, itu dombanya nggak masuk akal. Bener. Karena balik lagi kesediaan barang. Ya. Kalau grade A di Wonosobo melimpah, nggak mungkin bisa se-eksklusif itu loh. Ya, kalau kita punya domba itu punya privilege atau Betul. keeksklusifisan Betul. lebih gitu ya. Betul, Mas. Karena apa? Nggak mudah kita menghasilkan anakan terbaik, nggak langsung dengan satu Serta-merta. indukan yang sama. Misalnya contoh, Mas, kayak Betul. PE kali gesing. Iya. Kan harganya di luar nalar. Pak. Betul. Karena apa? Tingkat kesulitan untuk menghasilkan kualitas sesuai parameter. Nah, salah satunya Dombos juga gitu, tapi kan nggak se-ekstrim Sana PE ya, lah. PE Karena ya, PE bener-bener seni Ya. utamanya. Kalau untuk Dombos, Mas, yang kita ngobrolkan yang keluar dari kandangnya Mas Fajri aja wes Kalau gitu. dari kandang saya misalnya, ya baru bulan-bulan lalu lah ada cempe, Mas. Usia 3,5 bulan itu Usia 3,5. keluar ke Wonosobo aja. Itu harga cempe betina 20, Mas. 20 juta. Dengan kisaran bobot di angka berapa, Mas? Itu kemarin bobot pas usia 3 bulan ditimbang 28,90 apa 28 kiloan ya? 80 hampir 29 lah. Itu jantan apa betina? Itu betina, Mas. Berarti panjenengan juga jual betina juga? Nggak, biasanya kan Iya, betul sebenarnya sebenarnya. nggak keluar nih kalau betina. Pengennya kan nggak menjual, Iya. tapi berhubung ini teman Wonosobo yang kita sama-sama kenal dan minta, dong saya minta anakan dari Mas Fajri, cetakan dari kandang sini buat dikultur di sana, dan ya itu terverifikasi dengan saya memang dia untuk diternakan, Mas. Gitu. Jadi salah satu kenapa harus dijual, satu dengan harga yang layak, kedua kapanpun mau dilihat dombanya tetap Masih ada gitu ya. masih ada lah suatu Dan saat. itu pun juga mengembangkan kultur atau genetiknya domba Wonosobo. Betul, gitu ya. salah satunya Sebagaimana visinya Mas Fajri gitu Betul, ya. ya. Terusnya ada yang kayak di angka 15. Misalnya Iya. kayak contoh ini penawaran. Yang mana, Mas Fajri? Ini cempe ini, Mas. Cempe jantan, Cempe betina. Oh, cempe betina Ini itu udah ditaruh. penawaran 15, Mas. Belum Tapi dilepas. ya satu, belum usia juga. Kedua kan dengan domba harga yang lumayan ya, Iya. Mas. Kita juga harus menjaminkan di Iya. usia lepas sapinya itu benar perkembangannya bagus, terusnya kelihatan dari keseluruhan parameter itu sesuai, jadi nggak mau juga. Ada rasa tanggung jawab dari Mas Fajri. Betul, karena apa? Saya juga mendorong teman-teman peternak Wonosobo, ya kita boleh menjual dengan harga tinggi, tapi kita sebagai peternak punya tanggung jawab. Satu, recording. Ya. Minimal recording timbangan terakhirnya, terusnya kita nggak membohongi genetik, karena yang dicari sama orang itu salah satu genetik, Mas. Genetik Misalnya, asli. kalau ini kan jelas induknya, pejantannya yang di belakang, recording kawin, paceknya pas lagi posisi ada, pas video lahir ada, jadi pantas kenapa Tidak domba membeli impor dalam karung gitu Nah, ya. kayak domba impor mahal, Mas, Ya. karena memang dia kan ada sertifikat dari Ya. asosiasi. Iya. Jelas lainnya, bapaknya kode apa, Siap. jadi nggak inbreed, ya itu kita juga mau menjual mahal kalau bisa mencontoh ya hal yang positif lah dari peternak-peternak luar gitu. Kalau untuk
domba ekonomisan kalau di kandang ini ada nggak? Kalau ekonomisan misalnya ada sih Mas, contoh kayak pejantan-pejantan ini kan cuman di range Kisaran breednya? harga ada yang dari mulai 2.500.000 usia 5 bulan sampai harga 3.500.000 usia 7 bulan. Itu sudah doro siap kawin? Saat ini jantan. Kalau untuk doro-doro yang siap kawinan, biasanya dari petani-petani itu ya untuk doro siap kawin usia 8-9 bulan itu kisaran bobot 30 lebih, itu sudah 3.000 sampai 3.500 3 juta sampai 3.500.000. Teman-teman semua sudah bisa memperoleh dombos. Betul. Dengan kualitas yang ekonomis tentunya untuk ternak teman-teman semuanya. Nanti teman-teman bisa kontak Mas Fajri di nomor nanti yang tertera di kolom kami. Nanti Mas Fajri kirimnya bisa mana aja nih Mas Fajri? Biasanya sampai saat ini sepulau Jawa. Itu udah free ongkir? Biasanya sudah free ongkir. Jadi free ongkir seluruh Pulau Jawa. Dan biasanya COD Mas. COD. Domba sebelum dikirim ngelihat video karena jarak kan. Kalau domba nggak sesuai jangan pernah diterima. Domba sakit jangan diterima karena salah satu dari tanggung jawab saya kan untuk COD ini kan transaksi online masih banyak teman-teman yang kecewa dan lain-lain. Cara mengatasinya yaitu dengan tegas. Konsumen juga harus cerdas. Jangan pernah diterima domba yang nggak sesuai dengan perkiraan di gambar. Terus ya keadaan domba wajib sehat. Karena ya itu Mas, salah satunya banyak juga yang memaksakan kan, jadi nggak mau kan cuman karena 1-2 oknum yang nakal. Teman-teman susu sebelanga gitu ya Mas. Teman-teman pedagang peternak yang dagang online juga yang lain kena imbasnya. Betul. Jadi harus Terima kasih Mas Fajri atas atas waktunya. Teman-teman semuanya, ingat bahwa teman-teman semua ini ketika membeli pastikan bahwa domba itu sesuai dengan karakternya yang dibeli tadi. Terus yang kedua teman-teman semua, dombos atau domba Wonosobo ini sudah menjadi karakter lokal dari Indonesia. Dan dombos atau domba Wonosobo ini juga tidak kalah dengan domba impor. Teman-teman semua tidak lagi menyebut dombos itu adalah Texel. Ini sangat penting karena apa? Semakin kita mempunyai mindset bahwa dombos domba Wonosobo ini produk lokal, maka kita sebagai peternak juga bangga terhadap peternak-peternak lokal. Maka disitulah grade atau tingkat dari peternak itu akan naik. Ketika peternakan itu naik, maka teman-teman sebagai peternak juga akan mempunyai value yang lebih tinggi, privilege yang lebih tinggi. Teman-teman semua, mari kita sebut lagi bahwa dombos itu adalah domba Wonosobo. Tidak lagi menyebut dombos dengan sebutan Texel. Begitu ya Mas ya? Terima kasih teman-teman semua. Terus ikuti channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora dombos, ora jos.